Hai, welcome back with me. Balik lagi bareng gue di channel Abang Mamat. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk ke episode ke-8 The King's Avatar. Ivan yang pulang ke camp pelatihan Glory karena merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan di camp pelatihan Glory itu, Ivan berlatih dengan giat untuk membuktikan jika dirinya juga bisa seperti teman-temannya yang lain. Dan betul saja, saat ada pelatihan bulan ini keluar, Ivan memiliki nilai yang bagus. Itu artinya ia mendapatkan kemajuan dari latihan giatnya bulan ini. Tetapi coach menjelaskan jika di dalam guild Tiny Herb itu terlalu kompetitif dan tempatnya yang terbatas. Jadi dengan nilainya yang sekarang ia belum bisa masuk ke guild timnya. Dan di saat-saat seperti itulah Ivan kemudian mengingat perkataan Yisho kepada dirinya yang mengatakan jika ia itu cerdik tetapi tidak bisa mengetahui kelemahan dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Ivan lalu login ke akun Glory-nya dan meminta Yisho untuk bertanding sekali lagi. Bukan untuk mengalahkan Yisho, tapi ia ingin mengetahui apa sebenarnya kelemahan dari dirinya yang tidak diketahui. Sparinglah mereka berdua. Berkali-kali Ivan dikalahkan dengan mudahnya oleh Yisho. Sambil bertanding, Ivan menganalisa apa sebenarnya kelemahannya. Rupanya kelemahan Ivan itu pergerakan tangannya yang lambat. Ya bisa kita sebut dengan slow hand. Jadi seberapa besar pun skill yang ia keluarkan akan mubazir untuk dirinya. Dan saat pertandingan selesai, Yisho mengatakan jika ia memiliki pemahaman umum yang sangat baik yang bisa membuat timnya menang, dan mengatakan jika Ivan memiliki bakat yang sangat langka. Wow. Dan di saat itulah Ivan memohon kepada Yisho untuk mengajarkannya. Sebagai orang yang baik hati dan tidak sombong, Yisho mengiyakan ajakan Ivan dan mengatakan, "Temukan aku di warnet Happy." Berpindah di gedung Tiny Herb, rupanya Jigsaw sedang mengontak Lord Grimm. Ya, perlu kalian ketahui, Lord Grimm ini adalah nama akun baru dari Jigsaw dan mengajaknya untuk bermain. Mengetahui jika Lord Grimm menjalankan misi untuk mendapatkan item langka, Kapten Jigsaw menawarkan item langkahnya jika Lord Grimm bisa mengalahkan Kapten Jigsaw. Jigsaw melihat kegigihan Little Tang dalam berlatih menawarkan kepada Jigsaw dan memberinya syarat. Jika Jigsaw ingin bertanding dengannya, ia harus mengalahkan Little Tang terlebih dahulu. Mereka pun sparring. Di tim Tiny Herb itu ada Youngji yang menggunakan karakter penyihir melawan Little Tang yang menggunakan karakter soft mist. Saya kira duel mereka akan seru. Rupanya dengan mudahnya Little Tang dikalahkan oleh lawan. Kemudian scene berpindah kepada Yisho yang memakan kue dan dilarang oleh Guogo. Karena ternyata kue itu untuk Little Tang, tapi Little Tang terlalu sibuk untuk makan kue, kata Yisho. Jadi ia yang memakannya. Melihat kakaknya bermain, Gogo menyuruh Yisho untuk membujuk Little Tang agar berhenti bermain. Awalnya Yisho menolak karena sedang asik menikmati kuenya, tapi diancam oleh Gogo akan dipecat. Mau tidak mau, Yisho mengiyakannya dan segera membujuk Little Tang dan benar berhasil. Little Tang yang menyadari jika ia sudah seharian bermain dan tidak memperdulikan adiknya, Little Tang kemudian meminta maaf kepada adiknya dan berjanji untuk menemani adiknya dan menraktirnya makan apapun yang Gogo mau. Dan kue yang disediakan Gogo untuk Little Tang dimakan lagi dong sama si Yisho. Yisho ini lapar apa doyan sih? Sekarang scene berpindah ketika secara tidak sengaja Bonsi hampir menabrak Ivan. Disitulah awal pertemuan mereka. Mereka melihat Ivan terjatuh. Bonsi pun turun dari motornya untuk segera menolongnya dan melihat keyboard gaming milik Ivan. Dari situ Bonsi berkenalan dengan Ivan dan memberi tumpangan kepada Ivan. Ivan mengatakan jika ia ingin ke warnet. Bonsi berbicara panjang kali lebar sepanjang jalan. Sampailah mereka di depan warnet tempat Yisho bekerja. Ivan mengatakan jika ia kesini sedang mencari Lord Grimm untuk berguru. Mendengar perkataan Ivan, Bonsi kaget dan ternyata Lord Grimm yang disebut sama Ivan itu adalah ketua guild Bonsi. Tapi ia belum pernah bertemu dengannya.
Ya, dia hanya bertemu dan akrab di dunia game, tapi belum pernah bertemu di dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya mereka bertemu. Bowsi sangat antusias dan sangat cerewet kala itu. Ya, dia memang pribadi yang cerewet. Di situ juga Bowsi dikenalkan oleh karakter Soft Mist di dunia game. Dan saat berkenalan rupanya ia salah orang. Ia mengira Soft Mist itu adalah pria di dunia nyata. Karena sudah salah orang dan so akrab, ia dikatakan gila oleh orang itu. Rupanya Soft Mist adalah sosok wanita yang cantik yang duduk di sebelahnya. Orang itu adalah Little Tang. Kemudian Yishao mengajak Yifan untuk duduk-duduk santai di atas gedung. Di sana Yifan mulai curhat dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Ia mengatakan jika selama ini di Team Tiny Herb ia hanya sebagai pemain cadangan, dan jika masuk ke dalam kompetisi ia tidak pernah menang. Ia juga selalu berlatih sepanjang hari tetapi masih saja cupu, dan mengatakan jika walaupun dengan keadaan seperti ini dirinya tidak akan berhenti bermain game Glory. Mendengar perkataan Yifan, Yishao menyarankan jika ia harus mengganti karakternya dari karakter pembunuh menjadi karakter Demon Phantom, dan mengatakan jika menemukan jalan yang jauh lebih penting dibandingkan bekerja keras tanpa arah. Rupanya selama ini Yifan salah memilih karakter. Kemudian scene berpindah ketika Yifan dan tim Tiny Herb yang lain sedang menjalani misi membunuh bos Toya. Anehnya hanya Yifan yang berjuang untuk membunuh monster itu dan berhasil. Tetapi setelah berhasil, tim yang lain malah meninggalkan Yifan. Dan rupanya itu hanyalah mimpi. Kemudian manajer Excellent Era yang sedang marah kepada salah satu pemainnya yang mengundang semua pemain Glory dari guild yang berbeda untuk menyelesaikan misinya. Saking marahnya sampai-sampai menuangkan segelas air ke wajah pria itu dan mengatakan ia harus bertanggung jawab jika kalah dalam misi karena telah membawa nama guild Excel Era. Dan bosnya tidak mau bertanggung jawab akan hal itu dan pergi. Rupanya pemuda ini ingin membalas dendam kepada Yishao karena telah mengeluarkannya dari tim inti waktu guildnya masih dipimpin oleh Yishao. Dengan keadaan mabuk, orang itu kemudian menghampiri Yishao ke tempat ia bekerja dan benar bertemu dengan Yishao. Orang ini pun menghina dan mencemooh Yishao, tapi Yishao menghadapinya dengan santai, tidak mau ada keributan di sana. Dan kemudian menyuruh pria itu untuk pergi. Dan sebelum pria itu pergi, ia berkata, "Kita akan bertemu nanti." Tapi rupanya pria itu mengetahui nickname baru Yishao karena sempat mengintip ke komputer Yishao saat bermain. Di server 10, Yishao membawa Lowzi dan Little Tang untuk berjalan-jalan ke sebuah kota yang bernama Chonge. Itu adalah kota di Glory. Semua pemain bisa ke sana untuk membeli perlengkapan senjata. Dan yang terpenting adalah jika ia mati dalam pertandingan, karakter mereka bisa kembali ke kota untuk dibangkitkan dan lanjut untuk bertarung. Dilarang bertarung di dalam kota tapi bebas membunuh di luar kota, dan nantinya kota Chonge itu yang akan mereka tempati untuk kota perlindungan. Rupanya setelah mereka menyelesaikan banyak misi, mereka bisa masuk ke kota itu. Dengan kata lain, orang yang bisa ke kota itu adalah orang yang berpengalaman. Dan di camp pelatihan Glory, Yifan yang login ke akun Glory-nya melihat titik koordinat dari Yishao dan teman-temannya yang lain. Lalu scene berpindah lagi ke mereka bertiga yang berjalan di luar kota. Tapi sepertinya mereka disergap oleh kelompok misterius. Dan rupanya penyergapan itu adalah mantan tim Yishao waktu di Accelera yang dipimpin oleh pemuda mabuk tadi. Sorry guys, saya lupa namanya, dan yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Lanjut. Karena kalah jumlah dan diserang dari segala arah secara brutal, Yishao memerintahkan teman-temannya untuk mundur dan berlindung di kota Chonge. Tiba-tiba Yifan muncul dengan karakter yang baru, yaitu Demon Phantom. Dengan kehadiran Yifan ini, mereka bisa mengimbangi serangan dari lawan. Dengan arahan dari kapten, mereka mulai menumbangkan satu persatu dari tim lawan dan akhirnya menyapu bersih lawan dengan jurus Ghost Benry. Dan itu luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, Yifan merasakan kemenangan dan dipuji oleh teman rekan timnya.
Ia pun senyum dan merasa dirinya seperti sedang menjadi Iron Man. Oke, lanjut di part 9.